Selamat datang di dunia bayangan, di mana setiap kisah punya sisi gelapnya sendiri. Halo gengs, kalian lagi nonton Veil of Shadow, tempat di mana alur cerita gak cuma diceritain, tapi dibongkar habis sampai ke rahasia terdalamnya. Siap-siap ya, karena di balik setiap adegan selalu ada misteri, tawa, dan plot twist yang bikin otak muter kayak kipas angin rusak. Pegang cemilanmu, rebahan santai, dan mari kita buka tabir ceritanya. Cerita dimulai dengan seorang mam muda nan gurih bernama Claire, janda satu anak yang tinggal bersama putranya, Kevin. Suatu hari, Claire hendak keluar rumah tapi bagasinya macet, seperti hubungan cintanya yang belum move on. Tiba-tiba, datanglah pria asing yang dengan sigap membantu membuka bagasi itu. Tak lama kemudian, tetangganya Claire, Paman Bob, muncul dan menjelaskan kalau Noah adalah keponakannya yang akan tinggal bersamanya karena Paman Bob sedang sakit. Claire pun mengangguk, tanpa tahu kalau dari sinilah hidupnya akan berubah seperti sinetron yang disponsori rasa penasaran. Noah berkenalan dengan Kevin dan mereka pun langsung akrab. Mereka jalan-jalan ke toko material, di mana Kevin tak sengaja melihat gebetan sekolahnya, si kasir cantik bernama Ellie. Noah yang lebih nekat dari tembok belum kering mendorong Kevin untuk ngobrol. Cowok sejati harus berani, katanya. Namun kebersamaan mereka terganggu oleh para pembuli sekolah. Kevin yang polos jadi bulan-bulanan. Saat kembali ke rumah, Noah bertanya pada Claire, kenapa Kevin sering dibully. Claire pun menceritakan kalau Kevin mengalami trauma di taman bermain hingga membuatnya sering mengompol tanpa kendali. Malamnya, Claire tak bisa tidur. Entah kenapa ia mulai melirik Noah diam-diam dari balik jendela kamar. Keesokan paginya Claire bangun dan melihat Noah di halaman, sedang membetulkan mobil. Tapi fokusnya bukan ke mesin, melainkan ke otot-otot Noah yang seolah menantang matahari. Mereka lalu sarapan bersama. Ada juga Vicky, wakil kepala sekolah yang kebetulan mampir. Claire kemudian mengajak Noah makan malam di rumah, kapanpun ia mau. Noah berterima kasih dengan senyum penuh arti. Setelah tahu kalau Claire adalah guru sastra, Noah bilang ia ingin masuk ke kelasnya. Mereka lalu ngobrol soal kisah Troya dan Achilles, seakan-akan sedang menggali makna cinta dan pengkhianatan, padahal Noah jelas sedang menggali sesuatu yang lain. Beberapa hari kemudian Noah datang membawa buku sastra untuk Claire, sebagai tanda terima kasih. Malamnya, Claire berdiri di depan cermin, melihat dirinya sendiri yang masih mantap kalau dimantap-mantap. Namun, nasib berkata lain. Ia memergoki Noah sedang ganti baju dan tak sengaja mengintip. Noah sadar dan hanya tersenyum nakal. Keesokan malamnya, Claire dijamu makan malam oleh Vicky dan rekan-rekan guru. Saat rekan prianya meremehkan sastra, Claire tersinggung dan langsung menegaskan. Sepulangnya, ia overthinking berat. Tapi tiba-tiba Noah menelpon, katanya sedang mengasak tapi tak tahu matang atau tidak. Claire pun datang. Tapi bukannya makanan, yang matang justru suasana. Noah menggoda Claire habis-habisan, dan malam itu mereka pun masak bersama sampai pagi. Pagi harinya, Claire sadar ia sudah melakukan kesalahan besar. Ia bilang semuanya salahnya. Tapi Noah malah marah dan meninju tiang rumah hingga tangannya berdarah. Claire pun panik dan mengobatinya. Namun hubungan mereka semakin rumit. Saat mantan suaminya, Garrett, datang menjenguk Kevin, Claire terlihat gugup. Apalagi ketika Noah muncul dan berpura-pura santai, padahal matanya menatap tajam ke arah Garrett seperti macan lapar melihat saingan. Noah mulai obsesif. Ia ingin Claire sepelumnya, tapi Claire mencoba menjauh, meski dalam hati ada perasaan yang tak bisa ia bantah. Noah mulai meneror perlahan. Ia membajak email Claire agar bisa masuk ke kelasnya sebagai murid. Ia bahkan mulai mempengaruhi Kevin agar membenci ayahnya. Sampai suatu hari, Claire kaget melihat tulisan kotor di dinding sekolah yang menyebarkan aibnya dengan Noah. Claire marah besar dan menolak Noah mentah-mentah. Tapi Noah yang sudah gila malah memaksa Claire dengan kasar. Claire menendangnya dan berhasil kabur. Namun malamnya, Noah balas dendam dengan menggoda Ellie, pacar kecil Kevin, dan sengaja membiarkan Claire melihatnya. Claire pun sadar, Noah sudah bukan remaja lucu lagi. Ia sudah jadi monster cemburu. Teror semakin menjadi. Noah menyebar foto-foto mesum mereka di kelas Claire, mencetaknya seperti brosur promosi. Claire buru-buru membersihkannya sebelum kepala sekolah datang.
Untung hanya satu foto yang tersisa dan kepala sekolah belum sempat lihat detailnya. Namun, reputasi Claire mulai goyah. Sementara itu, Kevin dan Garrett hampir celaka di jalan karena rem mobil blong. Claire mulai curiga, Noah yang melakukannya. Kecurigaan itu makin kuat saat ia menemukan berkas mobil di rumah Noah. Rupanya Noah mempelajari sistem rem dan kopling dengan detail menyeramkan. Claire mencoba melapor ke polisi, tapi semua sudah terlambat. Noah menculik Vicky dan menyekapnya di rumah. Saat Claire datang, ia hanya menemukan Vicky sudah tak bernyawa. Noah muncul dari kegelapan, matanya merah, suaranya berat. Aku hanya mencintaimu, Claire, dan aku akan menghapus semua yang menghalangi kita. Claire mencoba melarikan diri, tapi Noah membawanya ke kandang sapi, tempat Garrett dan Kevin sudah disekap. Di sana, Noah menodongkan pistol dan menyalakan bensin. Ia mengumumkan kalau mereka akan terbakar bersama, tetapi cintanya dengan Claire akan abadi. Claire berpura-pura menenangkan ia, mencoba bermain psikologis. Saat Noah lengah, Claire melawan balik. Pertarungan sengit pun terjadi. Garrett mencoba membantu, tapi Noah menghantamnya sampai pingsan. Kevin hampir celaka. Namun di detik terakhir, Claire berhasil membalikan keadaan dan menamatkan hidup Noah dengan cara yang cukup epik dan penuh dendam terselubung. Kandang terbakar, mereka bertiga keluar dengan napas tersisa. Claire memandang api yang melahap tempat itu, berbisik pelan. Kamu bilang ini cinta, Noah, tapi cintamu benar-benar membakar. Dan begitulah teman-teman, akhir dari kisah penuh cinta, teror, dan kenakalan otot tetangga muda kita hari ini. Claire akhirnya sadar bahwa jatuh cinta pada cowok sebelah rumah itu boleh-boleh saja. Asal jangan sama yang bisa memprogram rem mobil dan bikin brosur aib gratisan. Moral dari cerita ini apa? Kalau kamu janda, duda, atau single fresh out of heartbreak, ingatlah satu hal penting. Jangan gampang percaya sama cowok yang bantuin buka bagasi. Kadang yang macet itu bukan bagasinya, tapi akal sehatmu. Sampai di sini dulu kisah kita kali ini. Kalau kamu suka cerita penuh tegang, gila, tapi tetap bikin ngakak, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Biar kamu nggak ketinggalan kisah cinta membahayakan lainnya hanya di Veil of Shadow.